Assalamualaikum, salam ilmu tanpa batas. Oke, tidak terasa kita sudah di tahun 2024. Abuya, mungkin ada harapan-harapan baru di tahun ini. Baik teman-teman, kita bertemu lagi ya pada malam hari ini. Sebelumnya saya ucapkan selamat tahun baru 2024. Mudah-mudahan ke depan selalu tambah eh, ada keberkahan ya, juga mendapat apa kebaikan-kebaikan yang tidak didapat pada sebelum-sebelumnya, dan momentum dan menyongsong tahun-tahun yang akan datang ini, ya tentu kita harus lebih mengambil ibrah ataupun mengambil apa sejarah masa lampau, apa apa Sebagai termasuk pembelajaran. ya keinginan-keinginan kita ataupun hal-hal yang merintangi kita, itu termasuk juga kita bisa mengambil segalanya dari tahun-tahun sebelumnya. Dan pada kesempatan kali ini ya tentu seperti biasa, kita belajar sejarah peradaban Islam kembali, Oke, yaitu seperti pada dua hari sebelumnya ya, kita membahas tentang sejarah peradaban Islam dinasti Bani Umayyah di Andalusia atau Spanyol. Jadi Islam mulai melebarkan sayapnya sampai ke Spanyol, Eropa Barat. Dan itu sebenarnya tidak hanya terjadi setelah kekuasaan Bani Umayyah pertama di Damaskus tumbang, itu secara bersamaan dengan lahirnya dinasti Bani Abbas di barat, di Eropa atau di Andalusia muncul kekuatan baru dari keturunan dinasti Bani Umayyah yang selamat di dalam pembunuhan ataupun pembantaian yang dilakukan oleh dinasti Abbasiyah saat itu, namanya Abdurrahman Ad-Dahil. Dia satu-satunya orang ataupun Abdurrahman bin Muawiyah, keturunan daripada Muawiyah bin Abi Sufyan, yang selamat, atau keturunan dari dinasti Bani Umayyah ya, Umayyah. yang selamat saat itu dari pembantaian dinasti Bani Abbas. Kemudian dia lari dan menetap di Andalusia, dan disitulah menghimpun satu kekuatan dan memproklamirkan sebagai apa namanya ini, menamainya sebagai dinasti Bani Umayyah kedua di Spanyol. Jadi posisi dinasti Bani Umayyah di Spanyol ini sebenarnya meneruskan ataupun melanjutkan dari kekuasaan Bani Umayyah yang berpusat di Syria sebelumnya. 650 sampai 750 tumbang dikuasai Bani Abbas. Bani Abbas muncul ataupun didirikan Bani Abbas saat itu di Baghdad, maka di barat juga didirikan oleh Abdurrahman Ad-Dahil. Tetapi pada saat penaklukan Spanyol ini, bukan pas waktu zamannya Abdurrahman Ad-Dahil, Spanyol telah dikuasai oleh dinasti Bani Umayyah yang berpusat di Syria di bawah kekuasaan Al-Walid. Saat itu dengan terlebih dahulu menguasai kota-kota ataupun wilayah-wilayah yang ada di Afrika Utara, sampai di daerah itu dibuat sebagai tempat eh, batu loncatan menuju Spanyol. Kemudian tokoh-tokoh yang paling berjasa pada saat penaklukan kota Spanyol. Pada saat penaklukan kota Spanyol ini, yang pertama adalah Tariq bin Ziyad, yang kedua adalah Tarif bin Malik, dan yang ketiga Musa bin Nusair. Ini sekaligus Musa bin Nusair ini eh, sebagai gubernur di Afrika Utara saat itu, yang mengirimkan pasukan eh, secara besar-besaran membantu terhadap Tariq bin Ziyad terhadap penaklukan daerah Spanyol di bawah kekuasaan Walid atau Al-Walid saat itu. Jadi posisi pertama saat penaklukan
daerah Spanyol ini masih di dalam kekuasaan Bani Umayyah pertama. Jadi sehingga pada saat kita membicarakan tentang sejarah peradaban Islam di Spanyol ini ataupun di Barat, maka para sejarawan di sini membagi di dalam sejarahnya ini menjadi 5 periode, 6 periode. Karena sangat panjangnya sekali umat Islam menguasai Spanyol 800 tahun atau 8 abad, sehingga dengan masa yang sangat panjang itu para sejarawan membagi sejarah Islam di Spanyol dengan 6 periode. Periode pertama, kedua sampai ke-6. Kemudian pada periode pertama, kekuasaan Islam di Spanyol masih dipegang oleh para wali-wali. Apa artinya? Dipegang oleh gubernur ataupun Wali ya kota. kalau sekarang wali kota, gubernur, bupati. Tidak menjadikan atau daerah Spanyol ini tidak berdiri sendiri saat itu di bawah kekuasaan dari kerajaan Islam yang berpusat di Syria pada saat ditaklukkannya Spanyol itu. Nah, pada saat itulah sebenarnya pemerintahan di daerah Spanyol ini belum mencapai pada masa kesempurnaan. Masih banyak pemberontakan-pemberontakan dan orang-orang yang berusaha untuk merebut kembali daerah yang atau daerah-daerah yang ada di Spanyol, dan tidak semuanya tempat dikuasai saat itu, hanya sebagian besar Spanyol dikuasai oleh umat Islam. Ini di periode pertama. Jadi Spanyol saat itu bukan dalam posisi eh, sebagai kerajaan yang berdiri sendiri ya. Ya seperti di Baghdad, tidak seperti waktu dinasti Bani Umayyah berdiri di Syria, tapi masih ada di dalam kekuasaan Islam yang berpusat di Syria. Jadi kekuasaan Bani Umayyah saat itu melebarkan invasinya ke luar sampai ke Afrika Utara, juga sebagai dari Afrika Utara ini masuk ke Spanyol, dan tempat-tempat yang dikuasainya dijadikan sebagai pusat kekuasaan Muslim, dengan dijadikannya gubernur-gubernur sebagai perwakilan yang mengurusi di daerah tersebut. Ini periode pertama. Kemudian pada periode kedua, Spanyol ini atau di daerah Andalusia ya, atau di Andalusia itu tahun 755 sampai 915. Ini masuk di dalam sejarah abad pertengahan. Kalau 900, 800, abad ke-8, 9, ke-10, 11 itu abad pertengahan, di mana Islam, kejayaan Islam lagi memuncak di Baghdad. Nah, saat itu juga Spanyol ini dikuasai atau ada di bawah kekuasaan Amir, atau kalau di Baghdad itu khalifah, rajanya disebut sebagai khalifah, tapi kalau di Spanyol ini Amir namanya. Tidak menggelari dirinya sebagai khalifah, karena saat itu kekhalifahan ini dipegang oleh dinasti Abbasiyah di timur. Sehingga di Spanyol ini ada di bawah kekuasaan Amir, keamiran. Amir pertama dijabat oleh Abdurrahman Ad-Dahil saat itu. Oke, saya sapa dulu Bunda Nurwardah Muniro Kiblu Sulut. Terima kasih sudah mampir. Waalaikumsalam. Terus Abdurrahman Ad-Dakhil. Ya, pada periode pertama itu memang Spanyol masih ada di bawah ada di bawah kekuasaan dari dinasti lain, yaitu dinasti Bani Umayyah, sehingga Spanyol tersebut itu dipegang oleh para wali-wali atau gubernur, setingkat gubernur, sampai akhirnya masuk ke periode kedua, yaitu di mana kerajaan ataupun kerajaan Islam di Spanyol ini dipegang oleh Amir pertama, yaitu Abdurrahman Ad-Dahil. Abdurrahman Ad-Dahil ini siapa?
Abdurrahman Ad-Dahili ini adalah Keturunan Bani Umayyah. keturunan ataupun pemuda yang lolos dari pembunuhan pembantaian dinasti Bani Abbasiyah tahun 750 saat itu, karena memang dinasti Bani Abbas ini mencari semua keturunan dinasti Bani Umayyah supaya tidak tersisa. Ada satu yang selamat lari Ke Andalusia. yang menetap di sebuah tempat, menetap di Afrika, kemudian masuk akhirnya ke Andalusia. Disitulah kemudian dia membangun kekuatan besar dan Untuk balas dendam. melanjutkan kekuasaannya, ya sebenarnya balas dendam ini. Karena memang kekuasaan Bani Umayyah hancurnya itu kan di apa namanya ini dikuasai atau ada serangan-serangan dari Oh ya, sebentar, dari Abu. Bani Abbas. Ini Bani Umayyah, Bani Abbasiyah itu eh, maksudnya nabinya Nabi Muhammad kan? Tidak, Kan maksudnya ini Islam, ini Islam semua. iya, Iya, Islam. sudah setelah Nabi Muhammad kan? Iya. Iya kan Oh. kemarin itu membahas tentang pertama waktu zamannya Nabi Muhammad. Oh, setelah Kemudian sudah Nabi Muhammad dilanjutkan Khulafa Rasyidin Abu yang Bakar, Umar, empat. Utsman, Ali. Nah, Kemudian kekuasaan itu sebetulnya jatuh kepada putra Sidina Ali, Hasan. Tapi Hasan ini memilih tidak memegang kekuasaan, diberikan kepada Muawiyah. Karena kekuatan Muawiyah dari keluarga Utsman itu tidak bisa tak mampu untuk membendung dari serangan-serangan, fitnah-fitnah ataupun ya dari segala apapun ya. Sehingga Sayyidina Hasan atau Hasan bin Ali ini menyerahkan kekuasaan Hasan itu bin kepada Ali menantunya Nabi Muhammad. Iya. Jadi sesudah Sayyidina Ali sebenarnya ke Hasan. Iya, Baru ke Sayyidina, Husain kan begitu bukannya kan? Sayyidina Ali ini yang disebut Syiah itu? Bukan golongannya Oh. nanti akhirnya itu begitu pecah perang dengan Muawiyah dalam perang Siffin. Jadi kemudian Hasan memberikan kekuasaan kepada Muawiyah, lalu Muawiyah saat itu mempersatukan umat Islam di bawah naungan dinasti Bani Umayyah, keturunan Muawiyah bin Abi Sufyan yang dikenal di Syria itu. Muawiyah bin Abi Sufyan ini bukan keturunan Nabi. Sahabatnya Nabi, sahabatnya. Oh, keturunan Utsman bin Affan itu, bukan? Iya, keluarga dari Umayyah. Iya, Dari Bani apanya Umayyah. Utsman bin Affan, bukan? Iya, keluarganya, itu pamannya kalau nggak salah. Kenapa itu pamannya ini. kok bukan Bani Utsmaniyah gitu, malah ke Bani Umayyah? Nah, karena yang mendirikan pertama itu kan yang merebut bukan merebut tetapi mengambil ya sebenarnya mengambil dari Hasan bin Ali itu Muawiyah bin Abi Sufyan, sehingga dia peletak dasarnya pertama kali dinasti Bani Umayyah, kemudian mewariskan kekuasaan itu kepada Yazid. Yazid ini putranya putra bin Muawiyah, Yazid bin Muawiyah. Kemudian selanjutnya sampai rajanya atau khalifah saat itu ada 14. Inilah orang pertama kali yang menjadikan di dalam sistem pemerintahan Islam saat itu dari demokrasis menjadi monarki. Oke, sebentar saya sapa dulu Pak Burawi Ain Tabar. Waalaikumsalam, terima kasih sudah mampir. Terus ya Bu ya? Nah, seperti kita katakan bahwa penaklukan Spanyol ataupun Andalusia ini terbagi menjadi 6 kategori atau 5 fase ataupun periode. Di mana fase pertama di situ di Spanyol ini masih dipegang oleh para wali-wali atau setingkat dengan gubernur kalau sekarang ini. Ini mikir kalau bilang wali itu malah ke waliullah, sebenarnya bukan wali. Soalnya ada istilah-istilah, setiap kerajaan ada istilah-istilah. Kalau wali pada zamannya dinasti Bani Umayyah disebut gubernur. Kalau ini ya wali juga pada saat dinasti Bani Abbas sama setingkat gubernur. Tapi kalau amir itu ada di bawah khalifah atau sama dengan khalifah. Oke, di Jeddah itu Abu ya, di Arab Saudi, istilah amir itu digunakan oleh keluarga besarnya Malik ya, raja. Jadi semua keluarga besar sepupunya, dua pupunya itu amir semua. Nah, yang perempuan dinamain amirah. Apa begitu juga waktu itu? Ya, kalau sekarang mungkin istilah itu sudah agak bias ya, atau lebih Tapi kalau seandainya seperti begini ya Bu ya, seandainya di pondok itu
Ening dan Gus gitu loh. Engki apa Lora, 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 Gus. Itu istilahnya Iya. apa? Amir di sana begitu sejauh pengetahuan saya. Terus Jadi kekuasaan Bani Umayyah di Spanyol ini kalau di dalam sejarah Islam sebetulnya itu kan dinasti Bani Umayyah, dinasti Abbasiyah yang apa berkuasa 500 tahun saat itu. Lalu kemudian dinasti Bani Umayyah kedua. Sebetulnya penyusunannya begitu dari tahunnya 750 begitu tumbang dinasti Bani Umayyah pertama di Syria ini baru muncul diteruskan atau dilanjutkan oleh dinasti Bani Umayyah kedua di Spanyol. Jadi hampir bersamaan saat dengan itu dengan diproklamirkannya Baghdad sebagai kekhalifahan Islam yang dipegang oleh ya dinasti atau di apa namanya disebut sebagai dinasti Bani Abbasiyah. Jadi dunia saat itu ya dunia saat itu mengenal dua dua kerajaan Islam yang sangat Umayyah 2 sama Abbasiyah begitu. Umayyah II dan Abbasiyah. Di Oke. timur Abbasiyah, di barat yaitu Bani Umayyah kedua. Tapi dua dua kerajaan Islam ini tidak saling tunduk. Ya, Tidak saling namanya tunduk. juga raja-raja barat Karena seperti itu. memang jatuhnya kekuasaan Bani Umayyah pertama itu juga dikarenakan ada Abbasiyah. pemberontakan, ada semacam ya segala cara untuk apa supaya ditumbangkan saat itu dan diproklamirkannya dinasti Bani Abbasiyah kedua di Baghdad ini. Oke, saya sapa dulu Bang Billy. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Semoga selalu diberikan kesehatan untuk semua. Amin, amin. Terima kasih doanya. Terus Abu ya? Jadi periode kedua itu tahun 755 sampai tahun 915 masuk ke abad pertengahan lah Bani di Umayyah 2 ya. periode kedua. Periode Oh, kedua. Dinasti Bani Umayyah periode kedua. Kalau oh. dinasti Bani Umayyah periode pertama itu apa namanya ini kekuasaan dipegang oleh para wali atau setingkat gubernur. Nah, Jadi belum ada kekhalifaan secara independen saat itu yang memang khusus memimpin apa negara Spanyol, tapi masih ada di dalam kekuasaan gubernur. apa namanya kekuasaan Islam yang dipimpin oleh dinasti Bani Umayyah yang berpusat di Syria saat itu. Masa zamannya Al-Khalid dengan Abdul Malik Umar bin Abdul Aziz saat ini. Untuk menaklukkan Spanyol butuh 50 tahun. Karena memang di situ ada Jadi Spanyol itu, kerajaan dari pihak Kristen sebentar, yang beraliran Kristen di sana itu sangat kuat sekali. berarti Spanyol itu pernah takluk ke Islam begitu, Iya, menyerah ke Islam. iya pada masanya Al-Walid ini. Jadi Oh, kota-kota penting di situ banyak dikuasai seperti Perancis Selatan, kemudian Siprus, kemudian Perancis Tengah dan sebagian dari kota-kota yang ada di daerah Italia dikuasai saat oleh itu Bani dikuasai oleh Bani Umayyah yang waktu periode berpusat kedua. periode pertama Oh, saat periode ini. Ya, pertama. periode pertama. Sehingga pada masa periode pertama ini apa kekuasaan yang ada di Spanyol itu masih dipegang oleh para wali atau setingkat dengan gubernur yang masih laporan ke pemerintah pusat. Saat itu belum ada raja tersendiri, khalifah tersendiri atau amir tersendiri di situ. Lah baru ketika muncul Abdurrahman Ad-Dahil tahun 755 ini salah satu pemuda yang lolos dari tadi Pembantaian. pembantaian dinasti Bani Dan Abbas. ini termasuk Muawiyah 2, periode kedua atau Iya, Heeh. masuk ke sana, ke Mm-mm. Spanyol menetap dan memproklamirkan orang-orang itu di sana sudah Islam di sana di Mm-mm. Spanyol itu. Terus? Dia diangkat oleh orang-orang sebagai amir pertama atau setingkat khalifah pertama. Kalau di Bani Abbas khalifah pertama istilahnya beda. Kalau di Bani Abbas khalifah pertama, tapi kalau di Spanyol amir pertama. Amir pertama itu Oke. namanya Abdurrahman Ad-Dahil. Hmm. Dijuluki Ad-Dahil orang yang Masuk masuk ke ke sana itu. sana. Yang berani, yang selamat dari kejaran dari Bani Abbas. Lah, sejak inilah Abdurrahman Ad-Dahil ini Spanyol mencapai puncak peradabannya hampir setara dengan Baghdad. Kalau di Baghdad masa kejayaan Islam itu mulai dari Abu Ja'far, kemudian dilanjutkan oleh Harun ar-Rasyid Al-Ma'mun, puncaknya Harun ar-Rasyid dengan Al-Ma'mun dengan
lahirnya tokoh-tokoh Islam saat itu, maka di Spanyol pun juga seperti itu. Di barat banyak melahirkan tokoh-tokoh sarjana Islam yang sangat terkenal Mhm. dari berbagai ilmu pengetahuan. Juga di timur, di Baghdad juga melahirkan tokoh-tokoh Islam yang sangat terkenal. Hebat. Nah, ini dua sejarah inilah yang dipegang orang Islam sampai sekarang. Jangan sampai tidak tahu ini. Mhm. Jadi Islam pernah mencapai puncak kejayaan dan peradaban yang sangat tinggi saat itu pada saat dipegang oleh dinasti Bani Abbasiyah di abad pertengahan dan Spanyol waktu dikuasai oleh Amir pertama sampai ketujuh. Ini juga mencapai masa kejayaan dan peradabannya. Kita garis bawahi untuk kita ingat selalu. Oke, Bu ya, mungkin sampai di sini dulu live kita atau ada yang mau ditambah? Ya itu nanti apa namanya Kita lanjutkan besok kita ya. lanjutkan besok periode ketiga, keempat, dan kelima. Oke. Nanti sesudah itu kita bicarakan ilmu pengetahuan yang berkembang yang ada di Spanyol dan tokoh-tokoh Islam yang Ya. berperan aktif baik di berbagai dari segala bidang ilmu agama maupun kedokteran, ilmu-ilmu umum yang lain, fisika, kemudian musik ya dan Seni. astronomi. Oke. Terima kasih atas ilmunya. Ilmu tanpa batas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.